Ini dulur, kita lagi bikin panel. Ini ya, kita bikin panel satu pas ya untuk kelistrikan atau untuk instalasi listrik di tempat kita, di ruko kita. Ini kita bikin panel yang ya boleh dikatakan sederhana sekali ya. Ini dulu ya, kita bikin panel satu pas, namun kita bikin 3 grup. Karena bangunan kita kan bertingkat, jadi kita bagi 3 grup ya. Nah, seperti ini. Ini MCB-nya kita pakai Broko. Saya pakai Broko. Ini yang satu 10 ampere, yang dua saya pakai 6 ampere. Yang ini yang 10 ampere, ini nanti buat di bawah ya, di ruko. Ini yang 10 ampere ya, ini nanti buat di bawah buat ngecek sound, buat power yang berat-berat. Yang ini yang ya buat rumah tangganya istilahnya yang 6 ampere ini ya. Kalau listrik di tempat saya itu 2200 VA ya. Satu pas ya, bukan 3 pas. Jadi ini satu pas, 3 grup ya. Sederhana sekali ya dulur ya. Ini dulur ya, masih proses ya. Jadi ini kita bikin box panel. Ini kita beli ya untuk panel boxnya. Ini lumayan ya, kita beli yang lumayan tebal biar kuat. Ini lumayan tebal dulur ya. Nah seperti ini dulur ya, dalamannya cuma kita kasih voltmeter seperti ini. Voltmeter ini sama frekuensi meter atau HZ yang digital yang murah meriah aja, enggak apa-apa. Seperti ini ya, boxnya lumayan tebal sekali ya. Oke, nanti dalamannya seperti ini. Mungkin nanti LCB-nya mungkin bisa kita pasang di sini atau mungkin kita bikinkan box sendiri. Ya mungkin nanti ya, ini menyusul. Yang paling penting, yang paling utama adalah ini dulu dulur ya. Jadi dari indukan, dari MCB kWh meter kita, dari MCB PLN kita bagi 3 ya, atau kita pecah jadi 3 grup seperti ini. Nah, ini untuk fasanya, ini netral, dan ini untuk arde-nya dulu ya. Jadi arde atau grounding itu wajib untuk instalasi ya. Ini dulu ya, ini ada LCB juga. Nah ini LCB. Nah, mungkin nanti juga rencananya mau saya pasang buat pengaman ya, karena di tempat saya juga memakai atap spandek dan kerangka atau rangkanya dari baja ringan ya. Takutnya nanti kalau ada kabel-kabel yang bocor, takutnya gimana-gimana. Nah, langkah baiknya kita pasang LCB seperti ini ya. Dan yang paling penting juga kalau instalasi kabel di rangka baja ringan atau yang dari plat ya, kalau bisa kabelnya harus yang bagus, yang standar SNI ya atau standar PLN, dan juga jangan lupa dikasih pipa ya, kalau bisa dikasih pipa biar aman ya. Kira-kira seperti itu aja sudah cukup, tapi alangkah lebih baiknya bisa dipasangkan LCB seperti ini. Untuk fungsi dari LCB mungkin dulu bisa cari di Google ya, di mbah Google, apa itu LCB, berapa harganya, gimana masangnya dan sebagainya. Mohon maaf ya, ini bukan tutorial ya, jadi sekedar share saja ya. Kita lagi bikin panel buat ruko kita. Ini dulur, stop kontak saya ya. Ini sekalian saya mau kasih mungkin bisa dikatakan tutorial lah, sedikit-sedikit ya, tutorial buat dulur-dulur. Ini banyak sekali yang mengeluhkan mixernya, aksesorisnya kok nyetrum. Ketika dicoba kok nyetrum mas, ini kok nyetrum mas, ini kok nyetrum mas. Banyak sekali yang istilahnya itu ya boleh saya katakan komplain, atau lebih tepatnya bukan komplain sih, mungkin menanyakan kenapa mixernya kok nyetrum, aksesorisnya kok nyetrum. Nah itu sebenarnya bukan salah dari unitnya, bukan salah dari produknya, tapi
sudahkah instalasi listrik Anda standar PLN atau belum? Nah, selalu saya tanyakan, listriknya sampean pakai 2 kabel atau 3 kabel lah. Rata-rata cuma pakai 2 kabel ya wes, pasti nyetrum ya, karena tidak adanya groundingnya. Nah, makanya seperti ini kan, ini yang namanya grounding dulu ya. Jadi usahakan instalasi listrik kita itu standar, jadi groundingnya benar-benar tersambung. Nah, tersambung seperti ini, jadi bukan hanya fasa dan netral aja, atau istilahnya bukan hanya plus dan minus saja, namun groundingnya juga harus ada seperti ini dulu ya. Nah, ini groundingnya tersambung di sini. Nah, tersambung di sini lah. Ini adalah groundingnya di stop kontak seperti ini. Jadi harus nyambung. Kalau dulu tidak ada groundingnya, biasanya buat nyalakan perangkat elektronik tuh kebanyakan nyetrum. Kayak CPU komputer itu kan kalau tidak ada groundingnya kan nyetrum bodinya. Mixer, audio, aksesoris audio dan sebagainya. Jadi sebelum istilahnya itu menyalahkan unitnya, mungkin bisa dicek dulu kelistrikannya dulu itu sudah standar atau belum. Kalau belum, nah kalau misalkan belum ada groundingnya gimana mas? Ya bikin grounding sendiri. Untuk tutorial grounding banyak sekali ya yang share di YouTube ataupun di Google, silahkan dibaca-baca, silahkan disimak. Mungkin dulu mau pasang sendiri juga boleh, mau bikin grounding sendiri, mungkin dari batang besi ya, atau betoneser itu juga tidak apa-apa, atau mungkin paku yang agak besar panjang itu aja dikasih kabel, ditancapkan ke tanah yang agak lembab, kalau bisa tanahnya yang agak basah, terus dikasih kabel, terus disambungkan ke stop kontak seperti ini. Insya Allah itu sudah bisa ya buat grounding yang sederhana. Kalau mau yang lebih bagus lagi, mungkin bisa dibelikan istilahnya itu batang arde ya. Belikan arde di toko listrik juga boleh, dipasang terus disambungkan ke stop kontak. Namun biasanya kalau stop kontak yang standar atau yang pasangan instalasi listrik di rumah kita, yang istilahnya itu bawaan dari instalatir, itu biasanya yang stop kontak utamanya itu 3 kabel, karena itu kan standar ya, standar PLN itu 3 kabel. Namun biasanya kalau yang stop kontak tambahan, nah itu biasanya cuma 2 kabel. Nah itulah yang bikin unit mixer audio ataupun aksesoris sampean itu nyetrum ya. Sekali lagi ini menjawab dari mungkin komplainan dulur-dulur, atau mungkin istilahnya tuh pertanyaan dulur-dulur yang menanyakan kenapa kok mixernya nyetrum, ya itu tadi ya. Jadi mohon diperhatikan, segera dibenahi kelistrikannya biar aman, biar tidak nyetrum, dan biar mantul ya dulur ya, untuk mixer dan lain-lainnya, perangkat elektronik kita biar aman semuanya, karena semua alat elektronik itu memang membutuhkan grounding ya. Jadi pastikan grounding kita tersambung. Ini dulur ya, instalasi di ruko saya semuanya untuk stop kontak 3 kabel seperti ini ya. Nah 3 kabel semuanya terhubung dengan grounding. Nah kita bikin grounding dan semuanya harus kita sambungkan ke stop kontaknya. Jadi ketika kita nanti mungkin nancapkan perangkat elektronik, sudah tidak was-was lagi perangkatnya nyetrum. Ini dulur, ini kabel buat di dapur ya. Jadi ini nanti buat stop kontak di dapur. Kita juga pakai 3 kabel ya. Nah ini kita pakai 3 kabel. Jadi seluruh instalasi kelistrikan kita standarkan ya. Kita pakai 3 kabel ya untuk stop kontaknya. Kalau untuk lampu ya 2 kabel. Jadi untuk stop kontaknya kita wajibkan 3 kabel ya. Mulai dari depan yang dekat dengan kW meter sampai instalasi belakang kita bikin 3 kabel, bahkan sampai di atas ya, di lantai atas juga kita bikin 3 kabel. Biar apa mas? Ya biar standar dan biar aman ya untuk alat-alat kita ya, biar tidak was-was lagi nanti nyetrum dan sebagainya. Ini dulu ya, kita pakai 3 kabel loh, ini ya, 3 kabel ya, seperti ini ya. Ini ya, fasa, netral dan ground atau arde ya, seperti ini ya.
nggih. Yo wayahe ngopi yo. Monggo diunjuk Mas sedaya niki. Wayahe dulur. Wayahe ngopi. Monggo niki kopine nggih. Ayo Meng, ngopi sih Meng. Ayo, ngopi dulu dulur. Kita break coffee. Coffee break dulu dulur. Ayo ngopi. Melo. Hey. Kok turun ning kene Melo? Nah, mau ngopi dulu dulur. Coffee break.